Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini kalian semua sudah sarapan ya. Karena pagi hari ini kita akan melihat banyak gambar. Kita akan bermain-main dengan gambar. Tapi ini gambarnya spesial. Karena kita akan membaca peta. Melihat peta. Apa sih peta itu, Ustadz? Lalu untuk apa sih fungsinya peta? Nah, di mata pelajaran kali ini kita akan mengetahui tentang fungsi dasar dari peta. So, check this out. Ketika kalian melihat ada surat yang tergeletak di meja ruang tamu kalian, kalian ambil surat itu, kalian lihat, kalian buka isinya, ternyata itu tagihan listrik, kalian taruh. Oh, di balik surat itu ada surat lagi ternyata, kalian buka, ternyata tagihan internet, kalian taruh. Lalu kemudian ada surat lagi, kalian buka, ada sebuah undangan nikahan dari sepupu kalian. Wah, ternyata sepupu saya sudah mau menikah. Lalu di undangan tersebut ada semacam gambar kecil yang di belakang. Nah, ternyata gambar itu adalah peta sederhana untuk menuju ke lokasi undangan. Kasus yang lain, ketika kalian mau pergi ke sekolah, kalian pasti akan melewati jalan kan? Kecuali kalian avatar bisa terbang atau Aquaman bisa renang di air sampai ke sekolah tidak masalah. Tapi kan ya kita manusia lah. Kita naik kendaraan ya. Kita menuju ke sekolahan. Nah, saat menuju sekolah kan kalian melihat ada rambu-rambu, ada tanda-tanda yang mengarahkan kita untuk menuju sekolah kita. Nah, gambar-gambar ini tersebar di banyak macam benda. Ada di papan, ada di permukaan tanah, yang menunjukkan lokasi-lokasi atau arah-arah yang akan kita tuju. Kenapa gambar-gambar tersebut dipilih? Ya, karena secara umum bahasa gambar atau visual akan lebih mudah dipahami. Jadi dengan gambar kita bisa lebih mudah untuk melihat atau memperkirakan lokasinya di mana dengan visual. Anggap ini kalian mau pergi ke sekolah ya, ke sekolah Alam Insan Mulia. Kalian belum tahu lokasinya itu ada di mana waktu pertama kali masuk. Ada dua opsi yang akan kita gunakan untuk pergi ke sekolah Alam Insan Mulia. Lewat mana ya nanti saya kalau ke Saim? Opsi pertama, kalian bisa tanya tetangga katakanlah. Mungkin saja tetangga yang juga sekolah di sana. Tanya kemudian ya, Bapak ke mana ya kalau saya mau ke Saim? Lalu bapak itu bilang, ya dari rumah mas, dari sini ya, itu lurus ke utara. Nanti mengikuti jalan, melewati jembatan layang. Ya, itu nanti melewati sungai mas ya, lalu nanti belok kiri, lurus, ada pertigaan, belok kiri lagi. Di bawah jembatan layang, lurus terus. Nanti ada rumah sakit gotong royong, nah itu sebelahnya sekolah Alam Insan Mulia mas. Itu kalian ingat-ingat. Lalu kalian coba untuk di perjalanan, kalian mengingat itu. Nah, sayangnya tidak semua orang punya ingatan sekuat gajah. Ketika sampai daerah terowongan, sudah lupa. Ini lewat kiri atau lewat kanan ya? Akhirnya ada bapak tukang becak, kalian tanya lagi. Nah, itu kurang efektif. Kadang kita perlu tanya berkali-kali untuk mencapai lokasi sekolah kita. Nah, bagaimana jika kita melihat denah? Katakanlah kalian melihat dari Google Map ya. Kan buka aplikasi Google Map. Lalu kalian cek lokasi saat ini menuju Saim. Lalu kalian tracking. Nah, di peta itu terlihat jalannya. Jalan hijau itu merupakan jalan yang bisa kita gunakan untuk sampai ke sekolah Alam Insan Mulia. Tinggal mengikuti alurnya saja. Nah, dari dua skenario ini, mana yang lebih mudah dipahami menurut kalian? Apakah lewat lisan atau melihat dari gambar? Selain untuk mencari lokasi, peta juga bisa kita gunakan untuk melihat area terdampak. Atau di sini kita bisa bicara namanya adalah peta khusus. Nah, misalnya dari peta ini. Garis biru itu adalah sungai, simbol dari sungai. Nah, kalau dari melihat peta ini, kira-kira daerah pemukiman mana yang rawan banjir? Nah, di proyek kita sebelumnya, kita kan membahas peta ya, seputar COVID-19. Jadi, kalau dari warna-warna yang terlihat ini, kira-kira mana yang termasuk warna-warna yang kritis? Nah, di situ kalian bisa perkirakan ya, mana pemukiman yang rawan banjir.
Nah, jadi gambaran secara teknis adalah peta adalah gambaran permukaan bumi yang diproyeksikan ke bintang datar dengan skala tertentu. Jadi kita mengubah dari bentuk aslinya menjadi bentuk yang lebih mudah kita pahami, kita gambar. Misalnya bumi kita ya, lalu kita rubah menjadi sebuah peta agar lebih mudah dipahami. Jadilah peta dunia. Atau kota kita, kota Surabaya, diproyeksikan atau dirubah menjadi peta Surabaya. Jadi dengan cara ini kita bisa melihat lokasi di sekitar kita menjadi lebih mudah, karena kita tidak perlu untuk melihat lokasinya langsung, tapi kita bisa memperkirakan juga dari peta yang kita lihat. Apa yang dimaksud dengan permukaan bumi? Nah, anggap saja seperti wajah kalian. Wajah kalian ini kan ada ini ya, cekungan, ada tonjolan, nggak rata semua. Kalau misalnya rata semua, pastinya serem nanti. Saya bakal takut nanti kalau wajahnya rata. Nah, dari sini kita bisa memperkirakan juga bahwa bumi ini sama seperti wajah kita, tidak rata. Jadi ada beberapa daerah yang lebih tinggi dibanding daerah lain, ada juga daerah yang lebih rendah dibandingkan daerah lain. Hal inilah yang menimbulkan ini ya, perbedaan ketinggian pada permukaan bumi. Sehingga kita bisa mendapati berbagai macam daerah-daerah yang unik. Misalnya ada daerah khusus yang lebih datar, maka di situ biasanya ada pemukiman atau jalan ya. Nah, ada juga suatu daerah yang ini bentuknya lebih tinggi dan membentuk bentang alam. Contohnya gunung. Nah, di sini kita bisa lihat ada ini ya, relief ya, itu semacam pegunungan. Lalu di dekat relief itu ada daerah yang lebih landai, di mana terdapat air yang mengalir atau bisa kita sebut sungai. Nah, inilah bentuk sederhana dari permukaan bumi kita. Kegunaan atau manfaat peta. Ya, pertama kita bisa mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya, bagaimana keadaan Surabaya 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang? Kalian bandingkan dengan peta Surabaya 20 tahun yang lalu dengan sekarang. Ternyata ada beberapa perbedaan. Nah, misalnya ada daerah administrasi yang sedikit berubah, atau dulu jalan ini namanya bukan ini, sekarang berubah. Contohnya 20 tahun yang lalu jalan Meru yang tembus ke arah utara itu nggak ada, tapi sekarang sudah ada. Jadi di peta itu sudah berbeda 20 tahun yang lalu dengan sekarang. Kedua, meningkatkan kesadaran akan lingkungan hidup. Misalnya ini ya, melihat ruang terbuka hijau RTH. Jadi kita tahu dari peta ini hutan-hutan yang ada atau tempat-tempat untuk penghijauan ini apakah bertambah atau malah berkurang. Ketiga, mengetahui potensi sumber daya alam. Misalnya kita mau ini ya, mau cek di lokasi mana aja sih yang ada di Indonesia ini yang memiliki potensi sumber daya alam minyak bumi. Nah, dari peta nanti akan terlihat mana-mana saja lokasi yang potensial, dan itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan, misalnya Pertamina, untuk ini mengeksplorasi daerah tersebut. Selanjutnya adalah perencanaan wilayah. Misalnya Surabaya mau membangun lagi ruang terbuka hijau, maka direncanakan kira-kira daerah mana sih yang masih belum terdapat RTH-nya. Nah, jadi dari peta bisa direncanakan. Kemudian prediksi terjadinya bencana, seperti yang di slide sebelumnya tentang banjir tadi. Jadi kita mengetahui daerah mana saja yang rawan akan terjadinya bencana banjir menggunakan peta yang terdapat ini ya, sungainya tadi ya. Jadi bisa memperkirakan mana saja yang prioritas untuk menangani bencana banjir. Kemudian pertolongan kecelakaan. Contohnya seperti begini. Kalau misalnya ada orang yang ini ya, mohon maaf, ada yang kecelakaan di suatu tempat, lalu melihat peta, di manakah rumah sakit terdekat? Nah, kita bisa cek dan segera membawa korban agar segera mendapatkan penanganan medis. Selanjutnya adalah mempermudah atau petunjuk
arah perjalanan. Nah, ini teknologi ini sudah umum kita gunakan ya, seperti di Google Map. Jadi kira-kira kalau saya mau makan di sebuah restoran, kira-kira mana jalan yang tercepat, ditunjukkan. Oh, di sini. Tapi ternyata daerah tersebut macet, kita bisa cari jalan alternatif. Lalu kemudian adalah pengeringatan dini daerah rawan bencana alam. Kurang lebih sama dengan prediksi terjadinya bencana. Hanya saja di sini kita dikasih warning ya. Misalnya, sebuah peta yang menunjukkan daerah yang rawan longsor. Jadi kita diperingatkan untuk warga yang berada di sekitar wilayah rawan longsor ini harap berhati-hati. Itulah segelintir manfaat dari banyak sekali manfaat dan kegunaan dari peta. Jenis-jenis peta. Ada peta umum dan peta tematik. Peta umum adalah peta yang dijadikan dasar untuk pembuatan peta-peta lainnya. Singkatnya ini adalah peta yang basic dengan fungsi-fungsi yang paling umum seperti batas wilayah, lalu ketinggian, daerah administrasi. Lalu kemudian peta tematik adalah peta yang punya tema tertentu. Seperti yang kalian kerjakan di project kita kemarin yang COVID-19. Itu adalah contoh peta tematik. Kita punya tema khusus. Di pertemuan project lalu kan bahas ya, daerah mana saja di Surabaya yang memiliki konfirmasi kasus tertinggi. Lalu kalian jelaskan pada gambar di peta dengan gradasi warna. Itu contoh untuk mengerjakan atau membuat peta tematik. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Jadi sudah jelaskan bagaimana bedanya peta umum dan peta tematik. Peta umum menjelaskan secara dasar-dasar penggunaan dari peta, sementara peta tematik dia khusus satu tema. Apa sih yang benar-benar dibahas pada peta tematik ini? Jadi di peta tematik kita tidak akan menemukan hal-hal yang umum pada peta umum. Misalnya di peta tematik ini kan yang ditunjukkan adalah gradasi warna konfirmasi kasus penderita COVID-19. Kita tidak bisa melihat di mana relief yang tinggi atau gunung di Jawa Timur karena tidak dibahas di peta tematik ini. Berbeda dengan peta umum di sebelah kirinya, kita bisa melihat di mana saja daerah yang memiliki dataran tinggi atau terdapat adanya gunung. Bentuk, simbol, atau objek pada peta. Nah, sekarang kita akan belajar untuk memahami bentuk, simbol, atau objek yang ada dalam peta. Pertama kita lihat ini dulu. Nah, lihat garis merah ini ya. Ini adalah jalan. Jalan umumnya digambarnya ini ya dalam bentuk garis. Karena memang jalan penghubung ya, jadi lurus ya, belok juga bisa. Jadi pada peta digambarnya itu bentuknya seperti garis simbolnya. Lalu pemukiman. Biasanya digambar ini ya dengan titik-titik. Karena pengambilannya dari jauh. Bangunan-bangunan kecil akan terlihat seperti titik-titik pada peta. Kemudian daerah yang bersifat area, di situ ini ya kalau kita lihat pulau kecil ini banyak sekali area hijau. Nah, di sini itu adalah area hutan bakau. Digambarnya dengan bentuk luasan. Jadi seperti arsiran khusus pada area tersebut. Jadi dari sini kita tahu ada beberapa simbol yaitu titik, garis, dan ini ya luasan atau area. Legenda pada peta. Nah, legenda di sini bukan legenda 7 bola naga ataupun legenda Nyi Pelet, bukan ya. Jadi legenda pada peta ini adalah sebuah kolom kecil yang terdapat pada peta digunakan untuk menjelaskan simbol-simbol atau singkatan-singkatan yang terdapat pada peta. Jadi di peta misalnya kalian melihat ada simbol berwarna segitiga merah. Ternyata ketika kalian lihat di legenda itu adalah gunung berapi. Lalu kalian lihat lagi ada simbol segitiga warnanya hitam. Ternyata itu hanya gunung. Bisa jadi itu gunung berapi yang sudah mati atau gunung tektonik. Tapi di sini tidak ada segitiga biru karena itu adalah tepung. Tidak tergambar di peta ya. Atau kalian bisa lihat lagi di sini adalah arti singkatan. Misalnya P. P itu sama dengan pulau. Jadi ketika kalian lihat di peta ada misalnya P Kalimantan berarti Pulau Kalimantan. Bukan di WhatsApp kalian
chat orang ya P itu nggak sopan, nggak ada akhlak gitu ya. Nah, jadi di legenda ini kita bisa lihat tentang poin-poin yang bisa kalian lihat lebih mendalam dari simbol-simbol atau singkatan yang ada di peta. Skala pada peta. Kalau kalian lihat peta, biasanya ada tulisan 1.2 100.000 misalnya. Untuk apa fungsi dari angka tersebut? Angka tersebut merupakan skala. Bagaimana cara membaca skala? Skala peta adalah perbandingan antara jarak di lapangan dengan jarak di peta. Jadi di peta ini kan lebih kecil ya dibandingkan kalau kita di tempat aslinya. Maka digunakanlah skala untuk memperkirakan jarak yang terdapat di peta dengan jarak sesungguhnya. Bagaimana cara melihatnya Ustadz? Misalnya, sebagai contoh ya, jarak sebenarnya Surabaya ke Malang. Jadi misalnya ini ya, kalau diukur jarak Surabaya ke Malang itu adalah 100 km. Nah, kemudian kalian melihat sebuah peta. Di peta itu tertulis skalanya 1:100.000. Pada peta ini skala ini ya, satuan ukurnya sama ya. Jadi kalau 1:100.000 berarti 1:100.000 cm. Jadi di sini maksudnya adalah 1 cm pada peta sama dengan 100 cm di lokasi aslinya, alias 1 km. Jadi kalau 1 cm di peta itu adalah 1 km, sementara jarak sebenarnya Surabaya ke Malang sejauh 100 km, maka di peta kalau kita ukur jaraknya adalah 100 cm. Jadi peta yang kalian pegang itu Surabaya ke Malang, kalau kalian ukur pakai penggaris atau pakai meteran, jaraknya adalah 100 cm. Seperti itu cara membaca skala. Nah, kadang ada peta itu yang sama, tetapi skalanya berbeda. Coba kalian lihat dua gambar ini. Gambar sebelah kiri, skala 1:10.000 cm. Gambar sebelah kanan, skala 1:50.000 cm. Bedanya apa? Kalau di sebelah kiri, itu jaraknya lebih dekat ya. Akhirnya gambar yang dihasilkan lebih detail. Bisa terlihat pemukiman-pemukimannya dengan jelas. Tetapi cakupan areanya menjadi lebih sempit. Karena skalanya cuma 1 cm banding 10.000 cm. Sementara di peta sebelah kanan, detailnya lebih berkurang. Kalian tidak bisa lagi melihat titik-titik atau ini ya, pemukiman yang ada di peta sebelah kiri pada peta sebelah kanan. Tetapi cakupannya lebih luas. Di peta sebelah kiri kita hanya melihat pemukiman, maka di peta sebelah kanan karena cakupannya lebih luas, kita bisa melihat ini, relief. Atau ini di sebelah kiri bawah ada semacam ini ya, relief yang bentuknya seperti gunung. Jadi meskipun peta itu sama, jika skalanya berbeda, maka kita akan melihat poin atau sudut pandang yang berbeda pula. Ya, terima kasih anak-anak sudah belajar bersama seputar peta. Nanti untuk tugasnya kalian akan mengerjakan peta, membuat peta. Detailnya nanti akan Ustadz share di Schoology. Terima kasih banyak. Kita akan melanjutkan di pertemuan daring selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.